Halo guys, jumpa lagi sama Eka Widiawati. Nah, video kali ini aku akan sedikit ada informasi tentang seputar TKI di Taiwan. Seperti dilansir di Jakarta antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDEI di Taipei menghimbau warga negara Indonesia yang menetap secara ilegal di Taiwan untuk menyerahkan diri karena pemerintah setempat memiliki program amnesti. Amnesti pekerja migran ilegal Taiwan mulai 1 April 2020 dan disosialisasi mulai 20 Maret 2020. Teman WNI khususnya yang sudah lama ingin menyerahkan diri untuk pulang ke Indonesia, saat ini imigrasi punya program amnesti. Demikian penerangan sosial budaya KDII Taipei. Dalam pesan singkatnya kepada antara, Kepala KDII Taipei Dudi Sumedi menyebutkan bahwa pemerintah Taiwan memberikan keringanan hukuman pulang dengan tenang pada tanggal 1 April sampai 30 Juni 2020. Tentunya ini akan menjadi kabar gembira bagi TKI Kaburan yang berstatus swasta karena denda yang semula 10.000 NT kini dikurangi hanya menjadi 2.000 NT. Sebelumnya beredar informasi yang salah di mana dalam informasi dikatakan bahwa mulai 20 Maret sudah mulai penerapan denda ini. Menurut Mas Faisal Soh, denda 2.000 ini memang sudah di ACC, tapi masih menunggu deal. Bulan 3 tanggal 20 adalah hari H penyebaran informasi tentang aturan ini dan pelaksanaannya mulai bulan 4 tanggal 1. Jadi tolong jangan salah informasi, kata Mas Faisal Soh. Bagi warga asing termasuk Indonesia yang melewati batas izin tinggal dan menetap yang ingin menyerahkan diri selama periode tersebut tidak ditahan, tidak dicekal dan dikenai denda ringan, yakni hanya 2.000 dolar NT atau sekitar 1.100.000 rupiah. Biasanya denda bagi warga negara asing yang melewati batas izin tinggal sebesar 10.000 dolar Taiwan atau sekitar 5.500.000 rupiah dan masuk dalam daftar hitam atau tidak boleh kembali lagi ke Taiwan dalam waktu kurun 3 tahun terhitung sejak dideportasi. Bagi WNI yang menyerahkan diri selama periode tersebut di atas juga tidak akan masuk dalam daftar hitam pemerintah Taiwan. Dan sebaliknya, bagi warga negara asing yang tertangkap pada 1 Juli 2020, maka akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bahkan pemerintah Taiwan akan mengupayakan amandemen undang-undang agar hukuman bagi pelanggar batas masa tinggal diperberat. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian dan
pencegahan COVID-19 di Taiwan. Apalagi sejak ada satu kasus WNI yang bekerja secara ilegal terinfeksi wabah virus yang mematikan itu. Global Workers Organization atau GWO, lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemberdayaan pekerja asing di Taiwan, sebelumnya mendesak pemerintah setempat melonggarkan kebijakan imigrasi sehingga memudahkan warga negara asing yang tinggal melebihi batas untuk menyerahkan diri. Dengan penyerahan diri tersebut memudahkan pemerintah setempat mengendalikan dan mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Informasi penting juga bagi yang menyerahkan diri di bulan 4. Bagi yang ingin menyerahkan diri di bulan 4 mengikuti program ini, bagi pekerja migran diharapkan memakai masker standar. Cirinya saat dipakai, udara dari mulut tidak bisa keluar, dibuktikan dengan cara meniup api tidak mati. Kedua, mereka harus mencuci tangan dengan alkohol yang telah disediakan di depan imigrasi dan juga membawa foto bagi yang paspornya mati. Para pekerja juga dilarang melakukan foto di dalam imigrasi karena berisiko pelanggaran hukum Taiwan, karena imigrasi sifatnya privasi. Bagi yang demam atau tidak enak badan, dianjurkan tidak menyerahkan diri terlebih dahulu karena bisa membahayakan orang lain. Dan bagi yang tidak bisa begitu bahasa dengan lancar, lebih baik membawa teman yang pandai berbahasa Mandarin. Bagi yang menyerahkan diri, jangan beli tiket kepulangan sebelum ada keputusan pasti dari imigrasi, karena biasanya bisa meleset dari tanggal yang ditetapkan. Bagi yang pernah menjaga pasien dengan gejala COVID, berbicara jujur kepada pihak imigrasi saat ditanya. Di Taiwan terdapat sekitar 290.000 WNI yang bekerja di sektor formal dan informal. Namun, tidak ada angka pasti WNI yang bekerja secara ilegal. Dan jangan lupa untuk mengingat nama asli, tanggal lahir, nomor telepon, alamat tinggal, karena hal ini pasti akan ditanyakan. Nah, bagi kalian yang berstatus swasta dan ingin pulang namun tidak ada biaya cukup, bisa dimanfaatkan program ini yang kemungkinan akan mulai pada April bulan ini. Namun perlu diingat, biaya tiket pulang tidaklah gratis. Setiap mereka yang ingin pulang harus membeli tiket secara mandiri. Jika memang bekalmu sedikit, kamu bisa memanfaatkan tiket dari Batik Air yang murah dibanding tiket maskapai yang lain. Program amnesti ini muncul setelah kasus COVID-19 ke-32 yang menimpa salah satu pekerja migran ilegal asal Indonesia, di mana dengan adanya amnesti ini diharapkan bisa menyelamatkan mereka yang berstatus ilegal dari tertular virus ini. Sebelumnya ada dua gagasan terkait pekerja ilegal di Taiwan, yaitu program pengurangan denda atau yaitu amnesti dengan 2000 NT atau menjadikan ilegal menjadi legal atau resmi kembali. Namun opsi kedua ini tidak disetujui oleh imigrasi.
Namun belum diketok palu. Pihak imigrasi membenarkan berita ini, di mana informasi ini sudah beredar di media sosial, khususnya di kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Semoga dengan program amnesti ini bisa membantu pekerja ilegal Taiwan yang ingin segera pulang dan memutus penyebaran COVID-19.